tentang kesuksesan seseorang, seorang tokoh misalkan Pak Jokowi misalkan dan juga tokoh-tokoh yang lain, ini juga mungkin banyak dibantu leluhur ya. Saya yakin ya, bagaimanapun klasifikasinya kalau sudah RI 1 itu kan memimpin bangsa ya. Entah sampai di mana kapasitas daya pendukung dari leluhur itu kita tidak tahu, tapi saya yakin itu karena Indonesia itu bukan negara sembarangan ya. Di sini itu seorang pemimpin itu sini pemimpin itu pasti bersamaan dengan wahyu. Ya. Kalau tidak dengan wahyu tidak kuat. Kuat lah. Wahyu itu urusan gaib, urusan yang maha kuasa. Karena Pulau Jawa ini punya tugas yang sangat mulia. Hamemayu hayu ing bawono. Jadi kuncinya perdamaian dunia ini ada di Pulau Jawa. Ya. Kalau di Jawa itu keadaannya bagus, kondusif, tentram, ayem, dunia lain juga ayem. Makanya orang luar negeri jangan coba-coba udik-udik di Jawa, nanti sama dengan menghancurkan mereka sendiri. Ya. Dan jadi, Bung Karno sebagai politikus fight perang politiknya itu betul-betul canggih dan indah ya. Terus pada waktu itu sekarang saya cuplik sedikit tentang Rwanda ya. Rwanda itu suatu negara di Afrika. Negaranya sangat miskin sekali, miskin. Penghasilannya hanya pisang. Nah, pisang itu kan akan kualitasnya menjadi baik kalau diekspor ke luar negeri. Kalau dia itu waktu ngunduh, waktu memetik itu utuh. Waktu itu di sana kan membuat parang itu nggak begitu bisa. Akhirnya ada seorang punya inisiatif, Rwanda itu dijajah oleh Belgia ratusan tahun, miskin sekali. Dan Belgia orang Jawa itu kalau mengatakan Eropa itu apa? Erocengkre loh. Heran saya, namanya orang Jawa kuno dulu kalau menyebut Eropa itu Erocengkre. Ero itu Eropa, cengkre itu kan gembira, orang yang suka bertengkar. Lah kok aneh nama itu loh, aneh sekali gitu loh ya, Erocengkre lah. Belgia menjajah Rwanda kira-kira ratusan tahun ya. Di sana diam-diam sudah mulai jelek pikirannya Belgia itu. Kalau pisang itu memetik itu pisaunya harus tajam, ya harus tajam. Udah gampang nanti untuk supaya tajam saya pesankan ke negara Cina, ya dipesankan pewarang gede-gede tajam, baik lah. Tapi diam-diam Belgia itu sudah menanamkan kepada bangsa Rwanda untuk menjadi dua kelompok A sama B begitu ya. Nah terus dia pinter. Ini yang suku A anting-antingnya di kanan misalnya, suku B anting-antingnya di kiri. Lah, suatu saat dia adu domba, intri lama-lama intri. Negara ini Rwanda ini jadi negara leluhurmu yang benar yang anting-antingnya tengahnya di kiri, yang satu juga diprovokasi, provokasi. Ini tinggalan leluhur yang benar tuh dulu anting-antingnya memang di kanan. Nah, senjata dari Cina tadi di sana untuk beleh-belehan, untuk bacok-bacokan satu negara itu hancur, tumpah ribuan manusia, bacok-bacokan karo dulure dhewe. Coba bayangkan. Terus setelah itu di mana ada manusia itu sudah kondisinya klimak dalam arti peradaban, selalu lahir seorang satrio piningit. Ada seseorang di sana mulai terbuka pikirannya. Loh bangsaku kok seperti ini, kok terus diadu domba seperti. Akhirnya dia pergi ke negara Cina. Calon presiden itu pergi ke negara Cina, minta bantuan ke daratan Cina. Sudah, saya pasrah ke Cina, terserah. Negara saya Rwanda itu bagaimana supaya rakyat saya makan, supaya rakyat saya tentrem, guyup, rukun secara nasional gitu. Akhirnya Cina berbondong-bondong ke sana membawa tenaga ahli. Sekarang apa yang terjadi? Ibu kota Rwanda, kota terbersih seluruh dunia, kota terindah dan tercanggih seluruh dunia. Lo coba, luar biasa. Ya luar biasa. Makanya Bung Karno pun waktu itu
juga begitu, kena apa mesti kerja sama Rusia, sama Cina, itu dalam rangka mempertahankan supaya Irian Barat tidak lepas. Karya Irian Barat itu mau dikangkang Ero Cengkre tadi itu. Itu terkait dengan cantiknya politik Bung Karno. Politik Bung Karno cantik sekali. Jadi terkait itu nggih. Nah, pimpinan yang hebat kan selalu mendapat wahyu. Bung Karno juga mendapat wahyu waktu itu. Oh jelas, Bung Karno mendapat wahyu. Bisa dijelaskan ya? Wahyu itu selalu diperoleh dari perilaku dan penderitaan ya. Jadi Bung Karno waktu dibuang kemana, ke Ende, ke Flores, segala macam itu kan penderitaan. Pada waktu ditahan, di penjara, makan pun kadang-kadang tidak itu kan penderitaan lah. Penderitaan itu kalau di dalam perilaku di dalam agama seperti pada waktu Rasulullah masuk ke Gua Hira. Kan dikejar-kejar suku Quraisy, lalu diam di dalamnya ya. Suatu saat ada malam Lailatul Qadar. Nah itulah sebenarnya wahyu ya, dapat wahyu. Pencerahannya akhirnya ya menimbulkan ketegaran dan kemenangannya dalam perjuangannya. Bung Karno juga mirip begitu. Bung Karno juga sama, tapi sebagai lakon, sebagai subjek selalu jarang yang terakhir memperoleh kebahagiaan. Selalu yang terakhir itu justru berbanding terbalik penderitaannya yang ada ya. Bung Karno pun juga begitu. Bung Karno juga begitu, yang terakhir masa terakhirnya itu umur beliau itu kan 71 berarti umur beliau 70 lalu meninggal ya. Bung Karno kesenangannya pecel, yang terakhir mau makan pecel itu tidak punya duit, lalu yang ngawal dia itu jeng itu kok pengen pecel, tolong saya dibelikan satu pincuk aja, satu porsi. Oh, tidak ada Pak, ini duitnya tinggal 1.000 untuk pasien yang lain gitu.